Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa alallah wa fillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Para pemirsa, alhamdulillah hari demi hari kita berpuasa ya. Malam demi malam kita mengamalkan amalia Ramadan. Semoga amalan-amalan kita selama bulan suci Ramadan yang berlalu ini, insya Allah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tidak terasa kita berada di penghujung terakhir Ramadan ini. Saya mohon kita semuanya untuk memelihara amalia Ramadan kita untuk tidak rusak. Kali ini kita akan menjadikan tema itu. Jangan merusak ibadah puasa dengan ghibah. Apa yang dimaksud ghibah? Ghibah itu bahasa Indonesianya itu kayaknya nggak ada yang pas ya. Ghibah itu syirik, ghibah itu iri hati, ghibah itu nggak senang melihat orang lain bahagia. Dan bahagia melihat orang lain tidak bahagia. Itulah yang disebut ghibah. Suka mengadu domba, suka membuat provokasi, suka meresahkan orang, itu ghibah. Jangan sampai kita tidak sadar melakukan hal yang sama, itu nanti akan berakibat hilangnya pahala-pahala puasa kita. Ya. Ada orang kan Bapak Ibu, ya, mulutnya sangat berbeda dengan kata hatinya. Begitu temannya, tetangganya, atau apanya, dipromosi karirnya. Oh, kita sangat bersyukur, alhamdulillah, memang Anda yang paling pantas. Tapi dalam hatinya, tunggu tanggal mainnya. Aku tidak rela melihat Anda terlalu lama di kursi itu. Aku akan rampas kedudukan itu. Bayangkan, di depan orang itu sangat mendukung, tapi dalam hatinya sangat kotor. Itu namanya tamaddah. Ya. Mulutnya memuji, hatinya kebalikannya, itu tamaddah. Kalau hatinya memuji, mulutnya memuji, itu tahmid. Kalau mulutnya memuji, perbuatannya memberikan bantuan atau berbagi kepada yang mereka puji atau orang lain yang membutuhkan, itu namanya tasyakur. Nah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, jangan sampai kita menodai puasa-puasa yang setengah mati kita lakukan. Kita makan sahur, ya kita beribadah sholat tarawih di malam hari dan ibadah lainnya. Di siang kita berpuasa. Jangan sampai yang kita seperti yang dikatakan Allah Rasulullah dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu jazaa illal ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada yang diperoleh kecuali hanya lapar dan dahaga. Masya Allah para pemirsa. Dia berpuasa setengah mati, melakukan amalia Ramadan setengah mati, tapi nggak ada pahalanya apapun. Kenapa? Dia dirusak pahalanya sendiri oleh perbuatannya sendiri. Apa perbuatan yang merusak itu? Salah satu diantaranya adalah ghibah ini. Ya, ghibah, iri hati, nggak senang melihat orang lain bahagia. Masya Allah. Mestinya kita ikut bahagia kalau bahagia orang lain. Ya. Ini walaupun saudaranya sendiri nggak bahagia, masa bukan aku? Apalagi kalau orang lain, coba. Saudara sendiri pun juga itu dicemburuin, apalagi kalau orang lain. Nah, orang yang seperti ini hatinya sumpek. Orang seperti ini tidak akan pernah bahagia. Orang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan surga. Surga dalam arti kelapangan dada itu nggak ada pada diri orang itu. Orang yang memiliki kelapangan dada, itulah surga datang lebih awal, memberikan isyarat di dalam diri orang itu bahwa engkau adalah pelanggan saya nanti. Mari kita lihat Bapak Ibu. Kalau ada orang yang mendapatkan rezeki, ada orang yang mendapatkan keberuntungan, lantas kita bersyukur, kita ikut berbahagia. Betul-betul apa yang disuarakan itu benar, maka orang itu adalah orang yang berlapang dada. Tapi setiap kali ada orang dipromosi, ada orang dapat rezeki, hati kita langsung gundah gulana. Kenapa bukan aku ya? Sialan. Kenapa dia? Itu yang dimaksud ghibah Bapak Ibu. Mestinya kita ikut berdoa, ya Allah semoga berkah hartanya teman saya itu. Syukur-syukur kan kita juga dapat bagian, ditraktir lah. Ini mau traktirnya tetapi masih dongkol. Kenapa engkau yang dapat? Aku kan mestinya. Nah, jadi inilah para pemirsa, saya mohon betul kepada kita semuanya, jangan sampai nanti kita mempermainkan ghibah ini. Ghibah itu betul-betul merusak ya, merusak. Orang yang selalu melakukan ghibah itu kalau bisa dilihat aurahnya, hatinya itu sangat hitam. Hitam banget. Apa artinya tuh? Apapun yang dilakukan itu nggak pernah
dengan cinta. Dia sholat itu terbebani sholat. Dia puasa itu terbebani puasa. Dia ngaji itu terbebani dengan ngaji. Apalagi dia zakat itu terbebani kok dikasih orang ya. Kita setengah mati cari. Enggak ada cinta dalam beribadah. Itu orang yang gibah. Tapi kalau orang ikhlas lawan daripada gibah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, seberat apapun puasa, aku enjoy berpuasa. Ya, selama apapun duduknya sampai baca 5 juz seketika itu, aku menikmati baca Quran. Begadang sampai itikaf dalam bulan suci Ramadan itu, dia tidak merasa ngantuk, dia enggak merasa terbebani. Kenapa? Aku menikmati bulan suci Ramadan. Itu karena ikhlas. Segala perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas itu pasti akan ringan. Tapi segala sesuatu yang dilakukan dengan ada ghibah dalam hati, maka itu pasti akan terasa berat, seringan apapun itu. Ya. Jadi sekali lagi saya menyimpulkan para pemirsa, mari menghindari perbuatan ghibah ini, karena tidak akan pernah membawa keberuntungan. Dunia kita rusak, dicemooh, dicelah ya, orang, dan di akhirat pun kita nggak dapat pahala apapun terhadap amal yang pernah kita lakukan di masa hidup kita dulu. Nah, gantilah ghibah itu dengan ketulusan, keikhlasan, tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberkati kita semuanya para pemirsa, dan semoga keluarga kita semuanya ikut berbahagia dengan kehadiran bulan suci Ramadan ini. Dan dengan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.